Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Azizah dengan NIM 200599182 akan mempresentasikan materi resume minggu kedua, yaitu tentang bentuk dan proses komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi atau bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan, seperti berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Penyampaian komunikasi secara verbal dianggap lebih leluasa, terutama yang berhubungan dengan peristiwa di masa lalu. Intinya komunikasi verbal ini bertujuan untuk agar audiens memahami apa yang akan disampaikan oleh komunikator. Komunikasi verbal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi lisan dan yang kedua komunikasi tertulis. Komunikasi lisan diperlukan ketika pesan yang ingin disampaikan bersifat penting dan rahasia serta membutuhkan tanggapan cepat dari penerima pesan. Contoh komunikasi lisan dalam bisnis yang pertama yaitu penyampaian perintah dari atasan kepada bawahan, yang kedua presentasi bisnis, yang ketiga diskusi atau rapat, yang keempat wawancara kerja, dan yang kelima bisa seperti pembicaraan bisnis melalui telepon atau telekonferensi. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis digunakan dalam bisnis ketika pesan yang ingin disampaikan bersifat kompleks dan banyak serta perlu penjelasan yang panjang lebar, atau dapat juga bersifat teknis serta membutuhkan beberapa visualisasi pesan, baik itu dalam bentuk angka, gambar, grafik, maupun objek lainnya. Contoh komunikasi tertulis yang biasa digunakan dalam bisnis yaitu formulir atau surat atau laporan formal, naskah, dan dapat juga berupa sarana-sarana promosi seperti brosur, iklan, spanduk, poster, baliho, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi yang bentuknya kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari. Komunikasi nonverbal ini sendiri biasa dilakukan dengan gerakan tubuh atau ekspresi dengan penyampaian pesan yang cenderung spontan. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Seperti yang ditayangkan pada PPT ini, proses komunikasi melalui 6 fase atau 6 tahap. Yang pertama yaitu ada pengirim. Pengirim adalah seseorang yang mempunyai gagasan atau sesuatu yang ingin diungkapkan. Lalu pesan atau gagasan yang ingin diungkapkan ini diubah menjadi pesan yang dapat dipahami oleh si penerima pesan. Proses pengubahan gagasan dari gagasan menjadi pesan ini disebut juga sebagai fase encoding. Lalu pengirim pesan akan menyampaikan dan mengirimkan pesan melalui media komunikasi baik itu berbentuk verbal maupun nonverbal atau juga bentuk lisan ataupun tulisan. Lalu pesan tadi akan diterima oleh penerima, yaitu pihak yang menerima pesan dari orang lain. Pesan yang diterima tadi akan diinterpretasikan dan diartikan oleh si penerima. Fase ini juga disebut sebagai fase decoding. Selanjutnya, penerima pesan akan memberikan reaksi atau umpan balik atas pesan yang diterima, dan fase ini disebut sebagai feedback. Dalam melakukan komunikasi tentu saja ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik ini biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya adanya gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu hambatan semantik.
pada hambatan semantik ini, kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yang ketiga, hambatan psikologis. Contohnya yaitu pada perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu perbedaan budaya, contohnya perbedaan bahasa dan latar belakang. Bentuk komunikasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aggressive communication, yang mana bentuk komunikasi ini mempunyai kecenderungan untuk merendahkan, mengendalikan, atau menghukum orang lain. Komunikasi jenis ini sering memaksakan kehendak kepada komunikan. Pada agresif komunikasi ini sendiri dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti komunikator hanya menginginkan kemauan dan pendapatnya harus diikuti, lalu selalu memaksakan kehendak agar orang-orang melakukan apa yang ingin dilakukan. Dapat juga berupa serangan secara fisik ataupun verbal, dapat berupa intimidasi, dan pelaku komunikasi agresif ini juga selalu merasa ingin menang dengan segala cara. Komunikasi agresif ini untuk jangka pendek dapat dikatakan efektif, namun tidak untuk jangka panjang, apalagi untuk membentuk budaya yang baik dan menjalin kehangatan tentunya akan sangat merugikan. Orang yang menerima perintah dari si komunikator agresif ini tentu saja lama-lama akan menjauh dan bisa juga dalam sosialisasi aturan yang pada intinya baik, namun diterima dengan pemahaman yang buruk. Yang kedua yaitu passive communication. Komunikasi ini merupakan lawan dari komunikasi agresif, di mana orang tersebut cenderung untuk mengalah dan tidak dapat mempertahankan kepentingannya sendiri. Gambarannya bahwa orang dengan komunikasi pasif selalu tampak menerima apapun yang disampaikan kepadanya, meskipun hatinya menolak. Bahkan meskipun hak mereka dilanggar, mereka tetap dibiarkan. Ciri-ciri orang yang melakukan komunikasi pasif ini dapat berupa orang yang jarang mengungkapkan keinginan dan kebutuhan atau perasaan, selalu mengikuti tuntutan dan kemauan orang lain, tidak mampu mempertahankan hak dan pribadinya, selalu mengedepankan orang lain, minta maaf berlebihan, marah, kecewa, dan frustasi yang selalu dipendam, tidak tahu apa yang diinginkan, tidak bisa mengambil keputusan, dan selalu mencari-cari alasan atas tindakannya yang mungkin dianggap salah. Nah, komunikasi pasif ini bisa efektif untuk jangka pendek, sama seperti komunikasi agresif tadi. Namun untuk jangka panjang akan menimbulkan turunnya loyalitas. Dan yang ketiga yaitu assertive communication atau komunikasi asertif, yaitu komunikasi yang terbuka, menghargai diri sendiri dan orang lain. Komunikasi asertif ini tidak menaruh perhatiannya hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada hubungan antar manusia. Orang-orang yang melakukan komunikasi asertif ini dapat dilihat dengan ciri-ciri terbuka dan jujur terhadap pendapat diri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan memahami, menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, mencari solusi bersama dalam pengambilan keputusan, bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, bisa mengatasi konflik, menyatakan perasaan pribadi, jujur. Namun pelaku komunikasi asertif ini juga bersifat hati-hati dan tetap mempertahankan hak dirinya. Namun pada komunikasi asertif ini tentu saja ditemui berbagai hambatan untuk bersifat dan berperilaku asertif. Contohnya, tindakan dan cara pikir negatif dapat membatasi peluang. Yang kedua, takut menghadapi konflik sehingga menghindari tanggapan asertif dalam situasi yang menentukan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi atau
kemampuan menanggapi berbagai situasi sehingga mengakibatkan emosi. Yang keempat, pikiran dan kecemasan yang negatif. Dan yang kelima, perlombaan, tradisi, dan pendidikan sewaktu kita masih anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.